Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan media canggih yang kami beri nama ProgiQuiz. Sebelumnya, saya akan menjelaskan identifikasi perencanaan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi ini. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 17 orang. Ada Amanda Putri Salsabila, Noval Awan, Cynthia Triana, Valeria Anissa Farah, Nabila Sahari, Desta Handayani, Renada Agustina, Adinda Ayu Putri Nariswari, Dwi Rahmatika Agustin, Sriwati, Adinda Yusri Yahna, Lira Febriani, Saskia Alfa Putri, Rizky Asidiki, Dina Rizky, Alivia Nova, dan M. Ihsan. Satuan pendidikan yang kami pakai yaitu SMA dengan mata pelajaran ekonomi, kelas 12, dan fase F. Capaian dan tujuannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami bidang-bidang akuntansi dan profesi etika akuntan. Materi pembelajarannya yaitu bidang-bidang akuntansi dan profesi etika akuntan. Media canggih yang kami gunakan yaitu ProgiQuiz. Alasan kelompok kami memilih media pembelajaran canggih ProgiQuiz atau ProgiJams itu adalah karena ketersediaan website yang sangat mudah didapatkan serta tidak dapat batasan dalam penggunaannya. Media ini juga dapat meningkatkan kemampuan serta daya saing peserta didik, dan yang terakhir adalah karena keunikan dari media ProgiQuiz ini yang dapat meningkatkan daya tarik pada peserta didik. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu laptop atau handphone. Yang kedua, proyektor jika kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di dalam kelas. Ketiga yaitu website EducaPlay, dan yang keempat yaitu internet yang lancar. Berikut adalah cara pembuatan ProgiQuiz di website EducaPlay. Silahkan ditonton video berikut. Jika belum dimengerti, silakan menonton kembali videonya melalui link di deskripsi. Oke, baiklah teman-teman, telah kita saksikan tadi cara pembuatan maupun pengerjaan dari media canggih ProgiQuiz tersebut, yang nantinya pengaplikasiannya akan dibawakan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu ada kelebihan dari ProgiQuiz ini.
Yang pertama, siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran melalui permainan. Siswa juga dapat memperkaya kosakata dengan cara yang asyik. 2. Siswa dapat mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform online. Dan media ini bersifat multimedia sehingga dapat membantu banyak siswa. Ketiga, ada umpan balik saat menyelesaikan kuis sehingga dapat membantu siswa untuk memperbaiki pemahaman tentang materi pembelajarannya. Next slide. Dan adapun kelemahan dari media canggih ini, yang pertama yaitu jika internet mengalami gangguan, siswa akan kesulitan untuk mengakses media tersebut. Yang kedua, mengurangi interaksi sosial secara langsung antara siswa dan guru dan antara siswa satu sama lain. Ketiga, bagi guru mungkin guru memiliki beberapa kendali yang lebih terbatas atas proses pembelajaran dan kemajuan individu siswa dibandingkan pembelajaran di dalam kelas. Next. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami akan memasuki cara pengaplikasiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu, hadir semua. Bu. Bagus. Semuanya sudah pada gabung kan di Zoom ini? Kalau masih ada yang belum bergabung, tolong hubungi temannya ya untuk segera bergabung. Baik Bu. Baiklah, Ibu mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong semuanya untuk on-cam terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, apa ada yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu tentang apa? Ayo, Saya Bu, silakan Taskia. materi yang kita pelajari minggu lalu tentang sejarah dan konsep dasar akuntansi Bu. Ya, betul sekali. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah lanjutan dari materi utama yang kemarin, yaitu sejarah dan konsep akuntansi mengenai bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. Oke, kita masuk ke materi ya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi dan menganalisis bidang-bidang akuntansi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengenali peran dan tanggung jawab berbagai jenis profesi akuntan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntan. Oke, materi kita yang pertama yaitu mengenai bidang-bidang akuntansi. Pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yang merupakan akuntansi umum dengan kegiatan pencatatan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Profesi akuntan. Nah, profesi akuntan ini merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahliannya di bidang akuntansi. Nah, ada yang bisa menjelaskan macam-macam profesi yang ada di dalam akuntansi ini? Ayo, siapa? Ya Bu, Ya, silakan Nabila. profesi akuntansi ada 8. Pertama, controller atau perusahaan bertanggung jawab atas penggunaan uang perusahaan. Kedua, akuntan bertanggung jawab menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, akuntan biaya mencatat setiap transaksi produksi dan membuat laporan keuangan. Keempat, akuntan anggaran mengelola dan mengontrol anggaran produksi. Yang kelima, akuntan pemeriksa atau auditor memeriksa pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang keenam, ada akuntan pajak mengurusi beban pajak bagi seluruh kegiatan di perusahaan. Yang ketujuh, akuntan publik profesi yang memberikan jasa akuntansi profesional kepada individu atau bisnis secara independen. Yang kedelapan, akuntan pemerintah mengawasi dana atau anggaran. Yang kesembilan, akuntan pendidik biasanya berada di lembaga pendidikan seperti universitas. Tugasnya memberikan ilmu akuntansi serta pengembangannya. Itu aja, Bu. Ya, benar sekali Nabila. Jadi profesi akuntan ini ada 9. Yang pertama,
Oke, materi terakhir mengenai etika profesi akuntan. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, profesi akuntan ini memiliki etika yang harus dipegang teguh sebagai pedoman pelaksanaannya. Nah, ada yang tahu apa saja prinsip etika profesi akuntan ini? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Tanada. Jadi, prinsip etika akuntan itu ada 8, yaitu 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Itu saja, Bu. Benar sekali. Ya. Jadi prinsip etika ini ada 8. Ada tanggung jawab profesi, kepentingan. Nah, baiklah. Untuk lebih memahami materi yang Ibu ajarkan, Ibu ada permainan, yaitu namanya Froggy Quiz. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu ketentuan kuisnya ya. Yang pertama, kuis terdiri dari 10 soal. Siswa hanya punya kesempatan 4 kali salah. Jadi, misalnya soal nomor 1 benar, tetapi nomor 2, 3, 4, dan 5 salah, maka otomatis kuis langsung game over. Dan kalian tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Jadi, siswa tersebut hanya benar 1 soal. Terus, setiap soal hanya diberikan waktu 25 detik. Maka dari itu, para siswa diharapkan membaca soal dengan seksama dan pilih jawaban yang paling tepat. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Jadi, Ibu akan kirim linknya ya di room chat ini untuk kalian kerjakan. Oke, jadi kalian sudah mengerti semua kan? Jadi, Ibu akan kirim linknya di room chat ini ya. Silakan kalian untuk mengerjakannya. Semuanya ya mengerjakannya. Baik, Bu. Sudah kan? Oke, selesai sudah kuis kita hari ini. Jadi dari pembelajaran hari ini mengenai bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, 2 orang Ibu minta. Saya, Bu. Oke, silakan Priyati. Jadi, dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang akuntansi, profesi, dan etika profesi akuntan ini saling berkaitan erat dalam menjaga keberhasilan dan integritas informasi keuangan. Bidang akuntansi ini mencakup seperti akuntansi keuangan, manajemen, pajak, audit. Kemudian profesi akuntan ini melibatkan orang-orang yang ahli dalam mengelola informasi keuangan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian untuk etika profesi akuntan ini menekankan pentingnya integritas, objektivitas, dan kejujuran dalam pekerjaan mereka. Memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat, dapat dipercaya, dan transparan. Jadi ketiga aspek ini penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Novel. Saya, Bu, Oke. menambahkan sedikit dari Sriwati tadi, yaitu kesimpulan di dalam bidang-bidang akuntansi, profesi, dan juga etika profesi akuntan. Dapat kita pahami, bidang-bidang akuntansi terdiri dari 8 bidang, yang diantaranya yaitu akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan lain-lainnya lagi, serta kita dapat memahami apa itu pengertian dari setiap bidangnya. Terus juga terdapat profesi akuntan yang terdiri dari 9 profesi, yaitu kontroler, akuntan biaya, akuntan anggaran, dan yang lain-lainnya, seperti yang telah dijelaskan tadi, dan juga pengertiannya. Terus juga terdapat etika profesi akuntan, yang terdiri juga dari 8 etika profesi, diantaranya ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan juga standar teknis.
Dari ketiga materi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya menjadi satu kesatuan dalam bidang akuntansi maupun profesi dan juga etika. Cukup sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Noval dan Sriwati. Jadi kesimpulan yang kita bahas hari ini yaitu pertama, bidang-bidang akuntansi meliputi berbagai aspek seperti akuntansi keuangan, manajemen, pajak, audit, dan lain-lain. Nah, bidang-bidang ini sangat penting dalam mengelola informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, profesi akuntan merupakan bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan pajak, akuntan yang bekerja pada perusahaan, akuntan biaya, budget, audit, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik. Yang ketiga, etika profesi akuntan. Nah, seorang akuntan harus menjaga prinsip-prinsip etika profesi akuntan dalam setiap tindakan mereka, termasuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kerahasiaan informasi. Baiklah, kita sudah selesai menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Silahkan kalian untuk baca-baca terlebih dahulu mengenai materi tersebut untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Ibu ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.